Film The Fast and the Furious sudah beranjak sampai seri ke-9. Dan faktanya, si Brian O'Connor di franchise ini cuma main di 6 film doang. Yang mau mengenang mobil-mobil apaan aja yang doi pakai? Kuy, kita bahas satu persatu. Mitsubishi Eclipse tahun 99 adalah mobil pertama Brian, sekaligus mobil pertama yang tampil dalam franchise The Fast and the Furious. Digambarkan, si Brian lagi ngetes Mitsubishi Eclipse-nya nih di parkiran kosong daerah Los Angeles. Kayaknya doi baru aja install beberapa part baru di Eclipse-nya sebelum nanti malam balapan drag lawan Dominic Toretto and the gang, walaupun akhirnya mesinnya malah meledak karena overheat. Tapi lucunya, di scene selanjutnya, nih mobil masih bisa jalan buat tolongin Toretto dari kejaran polisi. Sedihnya lagi, ini umur mobil kagak panjang karena diledakin sama Johnny Tran dan sepupunya. Mobil kedua yang Brian pakai adalah truk coy. Ceritanya, di sini Brian adalah polisi yang nyamar dan kerja di The Racer Edge, toko spare part mobil kepunyaan Harry bosnya. Jadi, kemana-mana si Brian naik Ford F-Series tahun 99. Yang lain tidak bukan adalah mobil operasional toko. Ford F-150 ini beda men sama Ford Ranger yang ada di Indonesia. Kelasnya di atas Ranger kemana-mana. Apalagi, F-150 merah yang Brian bawa adalah versi kencangnya men. Nama trimnya adalah SVT Lightning, pakai mesin VH 5800cc. Mobil terakhir yang Brian pakai di film The Fast and the Furious 1 adalah Toyota Supra Oranye tahun 94 yang ikonik banget sampai detik ini men. Ini Supra awalnya mobil rongsok yang utuh cuma mesin sama rangka doang. Doi bawa nih mobil ke bengkel Toretto karena doi punya utang pas drag race di scene awal. Soalnya doi taruhannya nggak pakai duit tapi pakai STNK. Makanya pas di ending film si Brian ngasihin kunci nih Supra ke Toretto buat kabur dari kejaran polisi sambil ngomong, I owe you a 10-second car. Anjay momen. Gue mau kasih tahu rahasia nih men. Bahkan yang ngaku yang suka sama film-film The Fast and the Furious belum tentu tahu kalau di antara film pertama sama film kedua itu ada short movie-nya. Pasti pada penasaran dong, kok yang awalnya si Brian tinggal di LA tiba-tiba udah ada di Miami dan bisa akrab banget sama Tej. Jadi, Brian diceritakan berkhianat dengan kepolisian karena udah biarin si Dom kabur. Akhirnya, doi mau gak mau jadi buron dan cabut dari LA pakai mobil Dodge Steel tahun 91. Gak tau nih mobil dia dapat dari mana, tapi berkat mobil ini doi bisa dapat duit karena menang-menang balapan di perjalanan selama dia buron. Tapi akhirnya nih mobil keciduk juga di tengah pelarian doi. Selanjutnya, di awal film Too Fast and the Furious ada penampakan Nissan Skyline GTR tahun 99. Yo, ini mobil favorit gue from entire Fast Furious movie series. Perpaduan warna silver sama strip biru panjang ditambah lampu neon makin bikin nih mobil eye-catching kalau jalan malam-malam. Nih GTR, dia beli waktu di short movie setelah Dodge Stealth-nya keciduk polisi. GTR ini juga yang bawa dia ke Miami sampai akhirnya bisa kenal sama Tej. Sayangnya, nih mobil cuma tampil bentar di film karena Brian akhirnya keciduk juga sama polisi Miami. Bukannya di penjara, doi malah dikasih kerjaan sama FBI buat nyamar jadi pembalap jalanan. Misinya adalah nangkap bandar narkoba si Veron. Brian juga dikasih mobil baru buat mempermudah penyamarannya. Doi sebenarnya dikasih dua pilihan antara Eclipse Spider sama Evo 7, tapi malah si Roman Pierce duluan tuh yang ngambil Eclipse. Akhirnya si Brian deh yang bawa Evo 7. Mitsubishi Evo 7 tahun 2002 inilah yang punya porsi tampil lebih banyak di film Too Fast and the Furious. Sayangnya, nih Evo sama Eclipse sudah dipasangin GPS berupa chip sama FBI supaya Brian sama Roman bisa terpantau terus, dan si Tej juga nggak bisa nyopot itu GPS karena udah nyatu dengan perangkat mobilnya. Akhirnya, mereka ngerencanain buat cari mobil baru yang sekiranya sama-sama kenceng. Dapatlah Chevrolet Camaro tahun 69 yang Brian menangin dari taruhan di balapan tag team. Di ending film, Camaro ini punya scene keren juga men, dengan aksinya melompat dari pelabuhan ke yaknya si Veron. Singkat cerita, di The Fast and the Furious 4, Brian udah balik lagi jadi FBI dan doi lagi-lagi dapat misi yang sama, yaitu nyamar jadi pembalap jalanan buat nyiduk Braga selaku bandar narkoba. Doi dikasih kesempatan tuh buat pilih mobil sendiri. Secara kantor FBI punya stok mobil sitaan banyak bener di garasi. Akhirnya dia bangun Skyline GTR warna biru dengan gabungan part dari GTR putih sama GTR merah.
Di film ini, mobilnya Brian ikut hancur karena sengaja diledakin sama Dom buat kabur dari anak buahnya Braga. Setelah berhasil kabur dan diperlihatkan mereka berdua sampai di tempat penyitaan mobil, akhirnya si Dom ngasih Brian mobil baru deh, Subaru Impreza WRX STI, karena udah bikin mobilnya meledak. Setelah Brian berhasil nangkap Braga dan si Dom berhasil balas dendam kematian Letty, si Dom gak bisa kabur lagi karena udah terlanjur terkepung sama polisi, dan akhirnya Dom dijatuhin hukuman penjara seumur hidup atas kesalahan-kesalahannya terdahulu. Lagi-lagi karena ikatan pertemanan yang kuat, si Brian resign dari FBI dan cegat bosnya si Dom waktu Dom mau diantar ke penjara. Di sini Brian naik Dodge Charger tahun 70, kayaknya punyanya si Dom, ditemenin sama Mia, sama temennya Dom juga, si Tego dan Rico. GTR kayaknya memang tercipta untuk si karakter Brian O'Connor. Diceritakan, Mia dan Brian menjadi buron dan kabur ke Brazil karena ngebebasin Dom yang sudah tervonis bersalah. Si Brian lagi-lagi mengendarai GTR, men. Inilah wujud generasi pertama dari Nissan Skyline GTR keluaran tahun 69 sampai tahun 73 dengan nama kerennya Hakosuka. Di film ini, Dom dan kawan-kawan lagi merencanakan buat ngambil uang gelap milik orang nomor 1 di Rio, Hernan Reyes. Uang tersebut semuanya ditaruh di dalam kantor polisi, men. So, semua mobil yang mereka punya masih belum bisa mengelabui CCTV yang ada di kantor polisi karena geraknya cepet banget, men. Akhirnya, si Dom ngide nih, kenapa nggak pakai mobil polisi aja kalau emang nggak mau ketahuan. Mobil polisi yang mereka curi adalah Dodge Charger tahun 2011. Dodge Charger ini yang akhirnya mereka cat warna hitam buat narik berangkas duitnya si Hernan Reyes di klimaks film tersebut. Film Fast 5 berakhir happy ending, men. Setelah semua anggota tim dibagikan uang secara merata dan menjalani kehidupannya masing-masing. Brian nantangin Dom lagi buat balapan karena Dom kebetulan lagi bawa Dodge Challenger hitamnya dan si Brian bawa mobil andalan doi yang sudah pasti Skyline GTR. Nissan Skyline GTR warna putih keluaran tahun 2010 ini terlihat biasa saja tanpa ada modifan berarti di sisi eksteriornya. Berlanjut ke film Fast Furious 6, Brian di sini pakai mobil mungil warna biru keluaran Ford. Ini bukanlah mobil sembarangan. Ford Escort MK1 RS 1600 keluaran tahun 69. Ini punya spesifikasi rally, man. Makanya doi pede banget waktu mobil ini dibawa lompat buat nyelamatin Roman dalam pengejaran mereka melawan timnya Owen Shaw. Ending dari Fast Furious 6 memperlihatkan ada Skyline GTR berwarna biru parkir menghadap ke dalam. Walaupun di situ ada Lamborghini Gallardo berwarna kuning dan ada mobil putih, nggak tahu ini mobil apaan. Terus ada juga mobil warna oranye yang kayaknya sih ini Camaro tahun 70-an. Pasti kalian sudah tahu dong mobil Brian yang mana. Ya, Nissan Skyline GTR R35 ini ternyata pakai body kit kreasi bengkel asal Osaka, Jepang, Ben Sopra. Bukan cuma body kit, mesinnya juga sudah dituning nyentuh sampai 1000 horsepower. Anjay. Selanjutnya, di film terakhir Paul Walker yang memerankan Brian O'Connor, si bapaknya GTR ini lagi-lagi nyetir sebuah GTR berwarna biru gelap. Doi lagi kabur buat menghindarin kejaran drone yang ngincer si Ramsey, seorang hacker yang punya akses ngendalin gatai. Nissan Skyline GTR tahun 2012 ini keren cuy, punya air suspension yang bisa bikin bodi mobilnya makin landai, yang membuat si Brian bisa masuk ke kolong truk. Jadi ngikutin sama Honda Civic hitam di Fast Furious 1 deh. Mobil terakhir yang Brian bawa di franchise ini adalah Toyota Supra putih keluaran 90-an, men. Loh, kok kenapa nggak bawa GTR lagi? Kan Brian udah image-nya GTR banget. Bukannya nggak mau, men, karena si James Wan selaku sutradara film Furious 7 ingin buat ribut atas meninggalnya Paul Walker, si pemeran Brian ini, men. Doi pengen mengulang momen bersejarah waktu Dom dan Brian balapan pakai Supra sama Dodge Charger di film pertama, gitu, men. Cukup disayangkan, aktor favorit sekaligus tokoh utama di franchise The Fast and the Furious meninggal dunia karena kecelakaan di dunia nyata. Padahal, doi yang bawa nama franchise The Fast and the Furious bisa sampai sebesar ini, men. Rest in peace, legend. Dah lah, segitu aja ringkasan dari gue tentang semua mobil yang pernah Brian O'Connor pakai di franchise film The Fast and the Furious. Thank you yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.